Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya yang soleh dan soleha. Bagaimana puasanya? Semoga selalu semangat ya puasanya ya. Dan semoga bisa penuh 1 bulan, amin. Jangan lupa sholat juga ya nak ya. Nah baiklah, kali ini kita belajar lagi, yaitu tematik bahasa Indonesia tentang membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Yuk sama-sama disimak ya videonya. Ayo kita pahami bersama. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 19 ya. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk, ayo membaca. Sore hari, Nina membantu ibu. Nina membantu merapikan rumput di halaman. Ayo, bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Bacalah percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nina berkata, "Ibu, sepertinya rumput-rumput di halaman rumah kita sudah tinggi." "Benar, Nina, rumput-rumput itu harus segera dipotong." "Mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu?" "Rumput tinggi dapat mengganggu tanaman lain. Rumput tinggi juga dapat menjadi tempat bersembunyi hewan berbahaya seperti ular." "Ayo, Nina bantu rapikan, Bu," kata Nina. Terus ibu menjawab lagi, "Ayo nak, ibu senang sekali Nina mau membantu." "Bolehkah Nina menggunakan gunting rumput, Bu?" Kemudian kata ibu, "Sebaiknya jangan ya Nina. Gunting rumput itu besar dan tajam, berbahaya untukmu." Kemudian Nina balas lagi nih, "Bagaimana cara Nina membantu, Bu?" "Bantu ibu memasukkan rumput yang sudah dipotong ke dalam keranjang ya nak." "Baik, Bu." Nah jadi dalam percakapan ini kan Nina bertanya kepada ibu, kenapa rumput itu tidak boleh dibiarkan meninggi. Kemudian kata ibu, karena kalau tinggi rumputnya itu bisa mengganggu tanaman lain dan bisa buat tempat bersembunyi hewan-hewan berbahaya. Contohnya itu seperti ular. Nah, dan di percakapan ini ibu juga melarang Nina untuk menggunakan gunting rumput. Kenapa? Karena tajam dan berbahaya. Jadi anak-anak Bu Guru juga jangan dulu ya pegang yang berbahaya ya. Pegang yang tajam-tajam ya nak ya. Yuk kita lihat lagi di bawahnya. Apa yang dibicarakan ibu dan Nina? Mengapa rumput di halaman tidak boleh dibiarkan meninggi? Mengapa Nina belum boleh menggunakan gunting rumput? Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Apakah anak-anak Bu Guru sudah paham? Insya Allah paham. Kita lanjut lagi ke halaman 20 di baliknya ya. Ayo menulis. Perhatikan kembali percakapan Nina dan ibu. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang ini ya anak-anak. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Contoh kata tanya antara lain apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak Bu Guru. Nah, ayo membuat kalimat berdasarkan gambar. Kamu dapat membuat pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui. Contoh, lihat gambar ini. Ya. Tuh, contoh pertanyaannya. Siapa yang bermain sepeda? Tuh. Coba buat pertanyaan lainnya berdasarkan gambar. Setelah itu, bacakan pertanyaanmu di depan kelas. Ingat membuat kalimat tanya bisa menggunakan kata tanya yang ini ya nak ya. Tuh di bagian ini. Jadi anak-anak Bu Guru bisa membuat pertanyaan menggunakan kata-kata tanya. Yuk sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Coba dilihat bukunya halaman 45. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, pintar. Yuk
Ayo membaca. Deli dan Lani senang bercakap-cakap. Bacalah percakapan Deli dan Lani berikut. Peragakan bersama teman sebangkumu. Deli berkata, Lani, apakah kamu kemarin jadi pergi berenang? Tentu saja Deli, jawab Lani. Kemudian Deli berkata lagi, apakah kamu sudah lancar berenang? Belum terlalu lancar, namun ayahku mengajariku. Bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Kemudian Lani menceritakan, mula-mula kami melakukan pemanasan agar tidak cedera. Lalu ayah memintaku untuk menggunakan pelampung. Tujuannya demi keselamatan diri. Ayah mengajakku berenang di tempat yang dangkal karena aku belum mahir. Mula-mula aku diajari untuk meluncur di air. Ayah menarik tanganku sambil aku menggerakkan kaki. Terus Deli berkata lagi, seru sekali pengalamanmu. Apa kamu mau mengajariku nanti? Tanya Deli. Kemudian Lani menjawab, dengan senang hati Deli. Jika aku sudah lancar berenang, nanti kita berenang bersama-sama ya. Jawab Lani. Nah, jadi di sini mereka membahas tentang soal berenang, bagaimana caranya berenang atau siapa yang mengajari Lani berenang dan bagaimana cara ayah mengajari Lani berenang. Nah, coba lihat di sebelahnya. Ayo ingat kembali tentang kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Kalimat tanya dibacakan dengan nada meninggi. Ayo, bacakan kalimat berikut dengan intonasi yang tepat. Yang A, apakah kamu sudah lancar berenang? Tanda tanya. Yang B, bagaimana cara ayahmu mengajarimu? Tuh, tanda tanya lagi. Kemudian ketiga, apakah yang C, apakah kamu mau mengajariku nanti? Nah, tanda tanya lagi. Ingat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke anak-anak. Yuk, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya, halaman 50. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Ayo kita lanjutkan lagi ya. Ayo mengamati. Ayo ingat kembali tentang kalimat tanya. Kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Perhatikan gambar di samping. Berikut contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Lihat, ada gambar orang bersepeda, teman-teman Nina, Deli, kemudian gambar sedang berenang. Contoh pertanyaannya yang A, siapa saja yang bermain sepeda? B, di mana mereka bersepeda? C, bagaimana cara mereka menjaga keselamatan saat bersepeda? Tuh. Sekarang perhatikan gambar di samping. Buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar. Diskusikan dengan teman sebelahmu. Setelah itu, bacakan kalimat tanya yang kamu buat dengan intonasi yang tepat. Nah, anak Bu Guru juga bisa membuat pertanyaan dari gambar yang di bawah ini ya. Bisa untuk latihan membuat pertanyaan. Yuk kita lanjut lagi ke membuat pertanyaan berdasarkan, maaf ya anak-anak, agak tutup. Nah, berdasarkan gambar halaman 70. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dah? Yuk, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Kamu bisa mengajukan pertanyaan untuk mengetahuinya. Ingat kembali penggunaan tanda tanya dan kata tanya dalam kalimat yang tepat.
Perhatikan contoh berikut. Yang A, apa yang terjadi jika pengendara motor tidak berhenti saat lampu lalu lintas warna merah menyala? B, di mana pejalan kaki sebaiknya berjalan? C, bagaimana aturan menyeberang jalan bagi pejalan kaki? Dan D, apa saja yang digunakan pengendara motor untuk menjaga keselamatan kita ketika berkendara? Nah, jadi dari gambar yang sudah ditentukan, anak Bu Guru bisa membuat pertanyaan. Apapun itu pertanyaannya, yang penting menggunakan kata tanya dan yang harus berhubungan dengan gambar tersebut, ya. Jangan ini gambarnya lagi berhenti di lampu lalu lintas, tapi pertanyaannya tentang berenang yang tadi. Jadi tidak nyambung. Jadi harus nyambung ya anak-anak pertanyaannya ya. Boleh bertanya apa saja. Nah, kemudian lihat bukunya halaman 94. Bu Guru tunggu lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Yuk, ayo berbicara. Lani dan ibunya akan pergi ke rumah Bibi di Bogor. Mereka akan pergi menggunakan kereta listrik. Coba amati gambar berikut. Nih, ada Nina dan ibu sedang menunggu kereta listrik. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar? Ayo membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya berdasarkan gambar ya. 1. Di manakah Lani dan ibunya berada? 2. Siapa saja yang berada di tempat umum tersebut? 3. Mengapa Lani selalu berada di dekat ibunya? Tuh, coba jawab pertanyaan di atas. Nah, kalau kita menunggu kereta pasti di stasiun. Nah, pokoknya pertanyaannya harus sesuai dengan gambar ya anak-anak Bu Guru ya. Kemudian kita lanjut ke latihan harian halaman 51 nomor 1, halaman 73 nomor 1 yang A dan yang B, kemudian halaman 97 nomor 1 dan halaman 101 nomor 1 A, B, dan C. Jawabannya disalin di buku tulis ya anak-anak. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi dan bersih. Perhatikan huruf kapitalnya dan perhatikan penulisan kalimat tanyanya. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.